selamat datang di Kingdom Generation. Dan pastinya kalau kita udah sampai di Kingdom Generation, kita pengen ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang selama ini ada di pikiran kamu tentang Tuhan. Dan juga kita pengen perdalam juga hubungan kita dengan Tuhan pastinya. Dan saya nggak sendirian, ada Nathan lagi. halo Nathan, apa kabar? Halo Kak Jo, puji Tuhan. Salam dulu dong buat itu teman-teman yang lagi nonton Kingdom Generation. Halo semuanya. Oke. Nah, Nathan kita mau ajakin ya teman-teman semua yang hari ini lagi ngeliat kita di Kingdom Generation untuk mereka boleh tulis komen ataupun kalau misalkan mereka saksikan kita secara live boleh tulis di chat ya, apapun yang jadi tanggapan ataupun pertanyaan yang berhubungan sama topik ini atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak kamu tapi belum sempat tersampaikan. Gitu. Sekali lagi dong, gimana kabarnya? Nathan? Baik, puji Tuhan Kak. Oke. Nah, gimana kamu kalau pengen tahu nih nggak cuma tentang kamu doang, tapi juga tentang mama, tentang keluarga, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat terus Kak Jo. Nah Kak Jo, untuk memulai pembahasan ini, setelah dipikir-pikir, saya malah jadi kepikiran nih Kak. Hah? Pikiran apa? Tentang keluarga sih nih Kak. Tentang keluarga, oke. Boleh, boleh. Apa yang kamu mau tanya tentang keluarga? Aku kan sayang gitu kan sama mama, sama papa, adik sama kakak kan. Nah aku pikiran gini, bagaimana ya kalau misalnya aku gitu terlahir di keluarga yang berbeda gitu. Kayak misalnya keluarga di luar negeri, keluarga yang pinter atau yang lebih berada gitu. Iya ya, kadang-kadang kita pernah punya pikiran ya. Kadang-kadang kita punya mikirin, aduh kok andaikan aku bisa milih gitu ya lahir di mana. Tapi masalahnya kan kalau waktu lahir kan nggak bisa gini kan. Oke, kamu mau lahir di mana? Ini silakan isi formulirnya gitu kan. Dan satu hal yang kita nggak bisa nggak bisa pilih ya dalam kehidupan itu adalah di mana kita dilahirin. Nah, teman, boleh deh kamu coba baca di Yeremia 29 ayat 11. Apa tuh firman yang isinya? Jadi saya baca nih Kak, Yeremia 29 ayat 11. Iya, betul. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Betul. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, oke. Nah, dari ayat yang tadi kamu baca nih, apa yang kamu dapetin? Kalau yang saya dapat sih Kak, ya Tuhan sebagai yang Maha Kuasa telah selama ini yang ada di dalam diri Tuhan itu sudah membuat rancangan-rancangan yang terbaik untuk diri Nathan Kak. Jadi bukan untuk rancangan kecelakaan atau sebagainya, tapi untuk hari yang cerah dan masa depan Nathan yang lebih baik gitu Kak. Wow, ya benar. Jadi memang Yeremia 29:11 itu mau bilang gini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu Tuhan dirancangin gitu loh buat kehidupan kamu. Dan rancangan Tuhan itu nggak ada rancangan yang sifatnya untuk mencelakakan hidup kamu. Mulai dari kamu lahir, kamu hidup sampai nanti masa tua kamu, nggak ada sebuah rancangan Tuhan tuh yang yang buat mencelakakan diri kamu gitu loh. Semuanya ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera kata firman Tuhan tadi. Jadi walaupun kita ini nggak punya hak untuk bisa memilih bisa lahir di keluarga mana, tapi justru firman Tuhan bilang ini nggak ada hal yang salah kok ketika Tuhan pilih kamu ada di keluarga kamu sekarang atau kamu bersama dengan orang tua kamu sekarang, itu nggak ada yang salah karena semuanya itu sudah masuk dalam rancangannya Tuhan gitu ya. Itu yang Tuhan mau sampaikan di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi gitu. Nah tapi Kak, kalau saya pikir apakah Tuhan pernah membuat kekeliruan saat merancang kita nih Kak? Apakah Tuhan pernah merasa itu sebuah kekeliruan gitu ya? Enggak sih ya sebetulnya, karena kita kan tahu ya, kita bisa menyebut dia Tuhan karena dia adalah Maha. Tuhan itu kan berarti adalah sesuatu yang ada di atas kita. Tuhan itu berarti kan adalah pribadi yang lebih lah dari yang bisa kita pikirkan. Makanya kita bilang dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui. Dan tentunya dia adalah Allah yang juga yang Maha Sempurna gitu loh. Nggak ada hal-hal yang di dalam pribadinya Allah itu sendiri, atau kita mengenal dalam pribadi Kristus, Yesus sendiri, itu adalah yang salah. Jadi nggak mungkin ada ciptaan dia yang salah. Sebetulnya hal seperti itu yang Tuhan pasti mau ungkapin dalam kita. Dan kalau kamu baca lagi, mungkin kamu bisa baca
di kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Coba kamu baca deh. Mazmur 39 ayat 13 sampai 16. Saya baca ya Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat apa yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Yes. Nah, kalau kamu baca tadi ya, Mazmur 39, 13 sampai 16, mungkin teman-teman juga yang lagi ikutin acara ini baca juga ayat yang sama yang tadi dibaca sama Nathan tadi. Ini tuh sebenarnya adalah rahasia yang Tuhan kasih sama kita nih sebagai orang percaya. Dia lagi kasih rahasia bahwa Tuhan itu sebetulnya pengen banget loh untuk memberikan kita, tadi kalau kita belajar di pertama adalah rancangan damai sejahtera, rancangan itu udah dibuat sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Maka tadi firman Tuhan tadi bilang gini, bahwa gini, Tuhan itu menciptakan kita dari setiap bagian badan kita aja, itu Tuhan udah prediksi, Tuhan udah rancang, semuanya baik gitu loh, semuanya baik. Terus dia juga yang ngebentuk kita dalam rahim ibu kita. Jadi kalau misalkan seorang ibu ya umumnya mengandung kita dalam umur 9 bulan 10 hari, itu umumnya seperti itu. Selama masa kandungan itu pun itu adalah penjagaan Allah di dalamnya. Jadi nggak pernah itu lepas dari monitoringnya Tuhan gitu loh, penjagaannya Tuhan. Dan firman Tuhan bilang gini bahwa, wah Tuhan, aku memuji Engkau luar biasa karena segala perbuatanmu itu ajaib dan mengagumkan. Bahkan dia bilang gini, waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat. Mungkin gini, ada teman-teman lahir dengan keadaan yang mungkin sepertinya kalau orang lihat secara manusia biasa, sepertinya nggak normal atau cacat sekalipun. Di sini firman Tuhan bilang gini, itu pun juga nggak luput dari penjagaannya Bapak, nggak luput dari apa yang Bapak buat, itu apa yang Allah buat gitu loh. Maka bagian dari kita apa? Mengucap syukur dengan segala hal karena rancangan Allah itu nggak ada rancangan sedikit pun yang rancangan kecelakaan, semuanya rancangan damai sejahtera yang Tuhan buat. Iya. Nah, jadi ngomongin hal tadi, ada satu lagi nih, yang rahasia terakhir yang di dalam firman tadi adalah gini. Semuanya tercatat di dalam bukumu, kata Tuhan. Jadi firman Tuhan ini, semuanya itu tercatat dalam bukunya Tuhan dan hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Jadi sebelum kita lahir aja, itu tuh Tuhan udah catat. Kita tuh bakal jadi seperti apa, kehidupan apa yang akan kita jalanin, lalu juga apa mungkin problem-problem atau masalah-masalah yang akan kita mungkin hadapin. Tapi satu hal, di dalam satu paket itu, dalam sebuah berkat yang terdapat dalamnya juga ada sebuah masalah juga mungkin dalam kehidupan kita. Apapun itu dalam satu paket yang Tuhan mau kasih tahu gini, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Semua kejadianmu sudah tercatat dalam kitabnya Dia, dan gak ada satupun juga hal yang Tuhan gak tahu. Tapi rancangan itu selalu membawa kebaikan, rancangan itu selalu membawa damai sejahtera buat kehidupannya kita semua, termasuk Nathan. Gitu, Tan. Jadi kalau pertanyaan tadi gini, mungkin gak sih Tuhan skala skenario gitu ya, salah satu atau banyak kesalahan? Jawabannya enggak, karena firman Tuhan tadi dua ayat tadi itu menjelaskan dengan tepat banget gitu loh, bagaimana kesempurnaan Tuhan buat kehidupan kita. Nah, kadang aku juga mikir nih Kak, kenapa sih harus nurut sama orang tua gitu, apalagi kayaknya kalau jadi anak tuh harus nurut banget gitu, jadi anak gitu, kayak misalnya nggak boleh main game lama-lama, terus juga masih beresin rumah, terus juga jangan begadang malam-malam gitu. Iya sih, nurut sama orang tua tuh kan buat kita tuh apa ya, seringkali jadi ujian cukup berat juga buat kehidupan kita gitu ya. Namanya nurut sama orang tua tuh apalagi kalau misalkan kita lagi nyantai, udah enak banget, udah PW banget gitu ya, posisi enak banget gitu, terus itu belum diberesin, ayo beresin dulu, aduh itu kamar kenapa berantakan, aduh ntar dulu, enggak pakai ntar, ayo sekarang juga gitu ya. Atau kayak tadi, ini udah malam, ayo tidur, aduh masih pengen main game atau masih pengen nonton gitu, hal kayak gitu kan. Ya itu seringkali, aku percaya pengen banget kalau dari rumah, mungkin gitu ya ada yang nonton acara itu juga punya pikiran kayak gitu. Tapi coba kamu baca deh ya, kitab Imamat 19 ayat 32. Apa yang Tuhan bilang di situ? Imamat 19 ayat 32. Aku bacanya dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya Kak. Boleh.
Oke, biar kita bisa ngerti lebih bareng ya. Oke. Imamat 19 ayat 32. Seganilah dan hormatilah orang-orang tua. Hendaklah kamu hormat dan takut kepadaku, sebab akulah Tuhan. Wow. Nah, dari ayat tadi Imamat 19:32, apa yang kamu dapetin dari ayat itu? Kalau yang saya dapat sih Kak, jadi ya kita emang kehendak Tuhan itu harus kita selalu menyegani dan menghormati orang tua, apalagi seperti orang tua kandung kita ya kan Kak. Jadi selama aku jadi anak yang telah Tuhan wakilkan di dunia itu orang tua, aku harus menghendaki apa yang Tuhan mau gitu kan, yaitu menuruti dan menyenangkan orang tua. Betul, betul. Kayak kita harus selalu taat ya sama apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita melalui firman-Nya gitu kan. Dan salah satunya adalah ya tadi kita mesti taat dan tunduk sama orang tua kita gitu loh. Apapun dan statusnya apapun ke orang tua kita tetap adalah statusnya anak dan kita harus taat sama dia gitu kan. Nah itu yang Tuhan udah dibilang. Nah kalau bicara kayak gitu, dalam kita tadi juga dijelasin dengan jelas banget bahwa gini, kita tuh sebagai orang yang percaya pada Kristus, sebaiknya pertama adalah selalu naruh rasa hormat sama orang tua kita. Ya, apalagi karena orang tua kita ini adalah bisa dikatakan dia adalah wakil yang Tuhan pilih. Dia ketika kita lahir kita ada bersama dengan mereka yang ibu kita yang melahirkan kita. Mereka diberikan anugerah yaitu kita dan juga berikan tugas yang sama supaya mereka membesarkan kita. Bayangin, kita dari yang nggak bisa apa-apa, dari Nathan yang nggak bisa apa-apa, ya kan bayi kan nggak bisa kan tiba-tiba begitu datang, oke mah, yuk jalan-jalan ke mall, nggak ada, nggak bisa gitu kan, atau beli makanan yuk, nggak mungkin. Langsung Nathan kan lahir nggak bisa apa-apa, sampai Nathan udah sebesar ini gitu kan, udah gede, udah dewasa, udah mau dewasa, udah remaja, itu semua bisa terjadi karena orang tua kita gitu kan, pengorbanan mama gitu kan, pengorbanan papa pada waktu itu. Artinya apa? Bagian dari kita sebagai anak adalah taat dengan orang tua kita, karena ketika kita taat sama orang tua kita itu menunjukkan bahwa kita juga taat sama Allah, taat sama Tuhan gitu. Dan dengan taat orang tua kita menghormati mereka juga, dan pastinya gini, karena itu sama dengan mentaati firman Tuhan, sebenarnya sedang menyenangkan hatinya Allah gitu loh. Dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang pastinya apa ya, yang Tuhan larang itu adalah dosa ya pastinya ya. Iya. Justru kalau kita melanggar dari apa yang Tuhan katakan, itu menjadi dosa buat kehidupan kita kan. Gitu sebetulnya. Nah, coba sekarang kamu buka Imamat 5 ayat 16. Oke. Demikianlah firman Tuhan, Imamat 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Benar. Nah, Imamat 5 ayat 16 tadi itu sebenarnya adalah bagian dari 10 perintah Allah yang kamu baca tadi gitu kan. Nah, bayangin, nyangkut sama tadi ayat yang tadi kita udah baca sebelumnya gitu loh. 10 perintah Allah pastinya yang pada waktu Allah memberikan ini pada umat Israel pada waktu itu, bagiannya adalah dari perintah pertama sampai perintah 10 tuh dilakukan dan ditaatin gitu kan. Dan firman Tuhan ini nggak cuma ngomong gini bahwa, oh kalau misalkan saya taat sama orang tua saya, maka ada berkat, yaitu umur panjang dan ada berkat tersendiri buat kehidupan kita. Memang itu yang Tuhan tulis dalam kehidupan kita melalui firman 10 perintah Allah tadi, tentang hormatilah ayah dan ibu kita. Tapi gini, ada perkara yang lebih besar sebetulnya dari cuma sekedar kita mendapatkan umur panjang dan juga berkat. Yaitu Tuhan tuh pengen bahwa bagian dari kita itu jadi terang dan garam. Gini loh, di luar sana tuh ada orang-orang juga yang belum kenal Kristus, yang belum kenal Tuhan, yang belum mengenal kasihnya Kristus seperti apa. Dan ketika kita nih lahir sebagai orang yang percaya pada Kristus, lahir sebagai orang-orang Kristen gitu dan tinggal dalam keluarga Kristen, orang tua kita sudah memperkenalkan terus tentang Yesus kan. Mama ngajarin kamu berdoa, keluarga kamu mengajari bagaimana kamu ketika punya masalah datang sama Tuhan, dan ketika kamu melakukan itu semua, salah satu kelakuan kamu atau apa yang kamu lakukan adalah tunduk dan taat dengan orang tua. Nah bayangin, suasana keluarga itulah yang dilihat juga sama orang lain. Sehingga orang yang ngeliat gini, wah kalau keluarga ini kenal Yesus tuh beda ya. Keluarga yang kenal Yesus tuh pertama mengandalkan Tuhan. Keluarga yang kenal Yesus tuh adalah keluarga yang masalah pasti bisa ada, perbedaan pendapat mungkin ada gitu dengan orang tua, tapi mereka bisa menyelesaikan dengan baik
karena mereka selalu bawa bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan bilang bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Supaya kita juga nggak cuma sekedar dapat berkatnya, tapi juga kita dapat apa? Jadi contoh buat orang lain, supaya orang bisa ngelihat bahwa keluarga dalam Kristus itu mereka adalah keluarga yang berbeda karena mereka mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Iya gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri, Nathan, menurut kamu sendiri dari penjelasan tadi nih tentang kita bagaimana kita bisa menghormati orang tua, bagaimana kita taat sama orang tua, apa yang bisa kamu dapetin dan apa yang kamu bisa share? Kalau dari saya sih fokus utamanya sama Tuhan Kak. Soalnya kan perintah Tuhan adalah untuk menghormati dan mentaati orang tua kan. Jadi maka aku harus menaati apa yang perintah Tuhan mau kan. Dan itu dimulai dari bagaimana cara aku hidup dan taat menghormati kedua orang tua aku Kak. Nah, aku tahu kalau menaati orang tua dan menghormati orang tua adalah hal yang baik, tapi bukan cuma untuk dapat diberkati doang Kak. Jadi itu juga bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang di luar Kristus Kak. Betul. Jadi bisa aja, Nathan gitu, ternyata keluarga dalam Kristus baik-baik ya gitu. Jadi meskipun ada masalah bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Kayaknya nggak ada masalah mulu gitu sama Kristus. Jadi cuman ingin bisa menjadi contoh juga Kak untuk orang-orang di luar sana gitu yang belum mengenal Kristus. Juga aku pengen mengenalkan kalau ini loh keluarga Kristen juga bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang di luar sana. Wow, bagus banget, bagus banget. Aku tertarik sama poinnya Nathan tadi yang terakhir gitu loh, bahwa gini, bahwa untuk kita taat sama perintah Tuhan ini gitu loh, untuk hormat sama orang tua kita, itu bukan berarti bahwa kita nggak pernah punya masalah sama orang tua gitu kan. Selama hidup nih pastilah ada bentrok, ada permusuhan sama nggak ngomongan, ada orang tua kesel jengkel, pasti pernah ada ya kan. Tapi gini, kekesalan kita sama orang tua itu nggak boleh melebihi dari ketaatan kita sama mereka, menghormati mereka tuh bukan berarti juga kita memaklumi segala hal yang mereka juga lakukan salah, karena mereka juga manusia, pasti pernah salah juga gitu loh. Tapi kita taat dan tunduk tuh bukan karena kita memaklumi kesalahannya, tapi kita lebih memilih untuk taat sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan udah lebih dulu baik sama kita sehingga kita mau menghormati firman-Nya dan juga melakukan firman-Nya gitu kan. Nah, tapi yang tadi tuh poin yang menarik tadi tuh yang Nathan tadi bilang, bahwa kamu, Nathan, itu pengen bahwa betul keluarga tuh nggak sempurna, ya kan? Dan keluarga nggak sempurna, hubungan kita sama orang tua juga seringkali juga ada problem, ada masalah di tengah ada sukacita, ada rasa kebersamaan dalam keluarga, tapi kan nggak selalu sempurna. Tapi kita mau menyelesaikannya di dalam Tuhan, ya kan? Bedanya antara orang yang percaya Kristus dengan orang yang luar Kristus adalah ketika mereka menghadapi masalah. Karena pada waktu percaya Yesus apa nggak dapat masalah? Ya ada dong. Iya. Sama mama juga pasti ada masalah dong. Iya. Sama adik, kakak, saudara yang lain juga pasti ada masalah kan yang terjadi kan. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, cara kita memecahkan masalah beda. Nah, konteksnya dalam hal ini ketika kita ngomongin tentang taat sama orang tua, kita mentaati mereka, kita menghormati mereka karena kita mentaati firman apa yang Tuhan mau, dan juga pengen jadi contoh seperti yang tadi kamu bilang ya, jadi teladan buat orang lain. Oke, thank you Nathan dan teman-teman semua. Senang banget ya kalau misalkan kita tadi kita share bahwa memang benar dalam keluarga itu juga kita tahu bahwa nggak sempurna gitu, ada masalah, ada problem, pasti juga ketika kita ngomong sama orang tua apalagi ya seringkali mungkin bersetegang gitu loh, saling ini yang merasa paling benar gitu loh. Tapi kita ingat status kita tuh anak, kita punya orang tua dan mereka adalah wakilnya Allah. Gimana kita bisa menghormati Allah kalau kita sendiri nggak bisa menghormati orang tua yang kelihatan yang ada dalam rumah? Tapi tadi saya share juga tadi sama Nathan bahwa bagian kita adalah mentaati apa yang Tuhan mau, yaitu menghormati orang tua kita. Dan firman Tuhan tadi bilang agar umur kita panjang di bumi, agar kita dapat berkatnya. Tapi yang terpenting tadi yang seperti Nathan bilang tadi udah ngajarin kita semua nih. Nathan share tadi bahwa dengan kita taat dan turut sama orang tua,
sebetulnya kita lagi ngasih contoh sama orang-orang di luar sana. Karena orang di luar sana tuh nggak butuh berapa banyak ayat yang kita hafal, tapi orang di sana pengen lihat dampak apa yang kita bisa tularkan pada mereka dan akhirnya bisa memberkati kehidupan mereka dan mereka akhirnya bisa kita perkenalkan pada Kristus. So, thank you banget buat Nathan Thank you yang juga, hari Kak ini Jo. udah sharing tentang keluarga dan pengalaman kamu bersama mama dan juga keluarga, sama saudara-saudara. Dan yuk, kita saat ini mau banget untuk ngedoain teman-teman semua di Kingdom Generation ini supaya kita semua hari ini juga bisa menerima berkat yang sama seperti yang Tuhan mau untuk menghormati orang tua kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, dan apabila ada teman-teman yang melihat acara ini bukan suatu kebetulan bagi mereka Tuhan, mereka melihat acara ini dan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Mungkin mereka saat ini juga sedang punya masalah dengan orang tua mereka, mungkin mereka saat ini juga sedang merasa ada kekecewaan, mungkin mereka berpikir, kenapa sih saya lahir di keluarga ini? Tapi satu hal Tuhan, hari ini Tuhan ajarkan buat kami bahwa nggak ada satupun yang kebetulan. Semuanya sudah Tuhan rancang dengan baik, dan bagian kami adalah taat pada orang tua kami, menghormati orang tua kami, karena itulah yang Tuhan mau. Dan saat ini Hamu dan Nathan juga berdoa bagi setiap orang yang menonton Kingdom Generation pada hari ini, agar ada rasa untuk mau taat dan tunduk pada firman Allah, taat dan menghormati orang tua mereka, sama seperti bagaimana Kristus juga sudah menjadi Bapa buat kami dan bagaimana kami menghormati Engkau Tuhan sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau mungkin teman-teman ada hal-hal yang pengen dikomenin ya buat acara ini, silahkan tulis aja di tombol chat ataupun di kolom komentar setiap pertanyaan kamu ataupun komen setelah kamu nonton acara Kingdom Generation, dan kami senang banget hari ini bisa temenin kamu semua. So, sampai ketemu lagi nanti di Kingdom Generation. Saya Joe dan Nathan. Kita pamit undur. Tuhan berkati. Bye-bye. Tuhan berkati.